Halo, selamat malam semua. Patrisius Juwandono di sini. Senang kembali bisa bertemu dengan Anda. Pada topik kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana kita menulis sebuah essay akademik atau academic writing dengan bantuan artificial intelligence yang disediakan oleh sebuah situs yang namanya app.writecream.com. Nah, sekarang zaman memang sudah lain ya. Kalau zaman saya dulu, kalau mau menulis sebuah tulisan akademik ya harus nulis berdasarkan apa yang uh, saya punya di kepala ya, hasil bacaan kemudian saya tuangkan ke dalam satu tulisan yang saya buat sendiri. Tapi zaman sudah berubah, sekarang Anda bisa mendapatkan bantuan dari kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Nah, nanti kalau Anda lihat, jangan pernah sekali-sekali tergoda untuk berbuat curang. Berbuat curang itu maksudnya Anda semata-mata 100% memanfaatkan bantuan dari situs itu untuk mengerjakan tugas academic writing. Nah, ini tidak saya anjurkan ya. Eh, Kalau Anda lakukan itu, maka Anda rugi dua kali. Yang pertama, Anda pasti akan ketahuan oleh dosen atau guru. Guru atau dosen writing itu sudah punya semacam intuisi ya, ketika melihat tulisan Anda yang tahu-tahu menjadi sangat bagus, itu mereka pasti sudah curiga, oh ini pasti hasil dari copas atau hasil dari buatan Google ya, sudah ketahuan. Kedua, kalaupun Anda tidak ketahuan, Anda rugi karena tidak menggunakan kemampuan berpikir Anda sendiri untuk menghasilkan sebuah tulisan yang murni dari Anda sendiri. Nah, gimana caranya? Ya, nanti akan saya tunjukkan bagaimana situs ini membantu Anda untuk menyediakan sebuah tulisan, namun ingat, jangan ditelan mentah-mentah. Jangan dipakai mentah-mentah, kemudian langsung, wah ini bagus ya. Kalau gitu langsung saya submit, langsung saya serahkan ke dosen atau guru. Jangan jangan begitu. Ya, bukan bukan begitu caranya kita bermain di dunia yang sudah semakin digital ini. Kita harus cerdas, kita harus tidak mau tunduk pada perintah mesin ya. Sekalipun namanya artificial intelligence, tetaplah itu semacam buatan. Kita harus lebih percaya kepada otak yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Nah, bagaimana caranya? Mari kita saksikan penyajian saya. Nah, inilah situsnya, namanya app.writecream.com. Ya. Kalau Anda masuk ke situs ini, sign up dan sebagainya dengan menggunakan email, maka akan sampai pada halaman ini. Nah, ini sistemnya mereka memakai kredit. Di sini kredit saya masih 20 poin. Setiap kali kita memakai fasilitas yang ada di sini, maka kredit itu akan makin berkurang sampai akhirnya nol sama sekali. Kalau sudah nol gimana? Yang bayar, yang bayar. Ini kan cuma apa ya, sekedar trik supaya Anda tertarik ya. Tapi kalau Anda merasa bahwa situs ini benar-benar membantu, ya maka yang bayarlah gitu ya. Tidak mahal, 500.000 per bulan. Mahal enggak ya? Ya relatif ya. Tapi itulah uh, rightgreen.com. Nah, kalau kita lihat, maka banyak sekali ternyata fasilitas yang dia tawarkan di sini. Jadi, dia bisa membantu kita untuk membuat email, untuk membuat perkenalan di LinkedIn, untuk backlink personalization, icebreaker, bahkan sampai pada membuat ide blog, kemudian membuat Google advertisement, di Instagram juga membuat social media post caption, so, pokoknya segala macam ada di sini kayaknya. Yang berhubungan dengan tulisan, dia hajar semua, dia sediakan semua layanan untuk kita menulis dengan berbagai tujuan. Ya, hebat juga situs ini ya. Nah, saya tidak akan membahas satu persatu, saya hanya akan memusatkan pada yang namanya artikel. Ya. Nah, ini artikel writer. Ya. Kan ini ceritanya Anda sedang ditugaskan membuat sebuah karya ilmiah atau tulisan ilmiah, ya kan? Nah, kliklah di sini, create, ya, create. Nah, di sini uh, kemudian akan disediakan topiknya. Topiknya tinggal Anda tulis. Misalnya Anda sedang akan menulis tentang
healthy lifestyle. Healthy lifestyle. Ya. Dan di sini dikatakan add a longer topic for better results. Jadi kalau topiknya lebih spesifik, lebih panjang, itu dia akan bisa membuatkan yang lebih lengkap, lebih bagus. Ya. Oke, healthy lifestyle kayaknya terlalu umum ya. Mari kita buat lebih spesifik. Misalnya healthy lifestyle among atau for young generation in Asia atau in big cities. Nah, ini kan lebih spesifik ya. Oh ya, ini harus dalam bahasa Inggris. Jadi nampaknya belum ada fasilitas yang disediakan untuk bahasa Indonesia. Jadi pesannya satu, ya pintarlah berbahasa Inggris. Iyalah, masa hidup di zaman modern Anda belum bisa bahasa Inggris? Nggak malu lah sama teman-teman ya. Ya, jadi kuasailah dulu bahasa Inggris. Anda bisa kemudian memanfaatkan situs ini. Nah, kemudian Anda tinggal mengklik generate ideas. Nah, dia akan berpikir, nah kemudian langsung menyajikan beberapa ide. Ya. Ide satu, look younger, live longer, feel better. Ide dua, a healthy lifestyle in big city. Ya, Anda tinggal memilih saja. Misalnya Anda suka yang kedua ini, tinggal klik next step. Nah, di sini kita kemudian sampai pada title-nya yang diusulkan adalah healthy lifestyle in big city. Kemudian dia akan bisa langsung menulis pendahuluannya. Manis sekali bukan? Ya, langsung di sini generate intros ya. Generate intros. Kita klik generate intros. Dia akan sekali lagi uh, menyajikan beberapa ide ya. Intro. Nah, ini intro kedua. Intro kedua seperti ini. Staying healthy when living in a big city can be difficult. You have busy schedules. The weather is often unpredictable. The food is delicious, etc., etc. Bla 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 bla. Oke, Anda tinggal memilih mana yang kira-kira Anda suka. Misalnya Anda suka yang intro kedua tadi, oke, tinggal next step. Ya, jadi sekarang pengantarnya atau bagian pendahuluannya sudah dibuatkan sama dia. Ya, kita tinggal kalau kita suka satu pendahuluan, kita tinggal klik next step. Ya. Nah, di sini sudah lengkap ya. Jadi sudah ada title-nya, kemudian sudah ada introduction-nya, kemudian sekarang kita minta untuk dibuatkan outline-nya atau garis besar idenya. Tinggal generate outlines, maka dia akan menyajikan outline. Nah, di sini outline-nya misalnya bagian pertama, tips for staying healthy in a big city. Bagian kedua, what is the fitness industry like in a big city, dan sebagainya, dan sebagainya. Seperti biasa, Anda bisa memilih beberapa yang bisa Anda lihat. Kemudian kalau Anda misalnya suka satu hal, misalnya Anda cocok dengan outline ketiga ini, ya, maka tinggal mengklik next step. Nah, pada step ini sudah ada judulnya, sudah ada introduction-nya, sudah ada pendahuluannya, sudah ada outline-nya. Ya. Kemudian sekarang, wah ini yang paling seru, write the article. Kita minta dia untuk, oke, coba tolong dong tuliskan artikelnya buat saya. Oke, write the article. Kita lihat, nah inilah artikelnya sudah jadi. Ya. Healthy lifestyle in big city. Ini pendahuluannya tadi, staying healthy when living in a big city can be difficult, bla 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 bla. Kemudian the importance of exercise. Jadi setiap subjudul tadi sama dia dibuatkan tulisannya di sini dalam bahasa Inggris tentunya. Ya, jadi lengkap. Jadi Anda sudah bisa membuat atau Anda sudah bisa membaca satu artikel utuh yang dibuatkan oleh si situs sialan ini. Kenapa saya sebut sialan ya? Karena sialan karena potensinya untuk membajak otak Anda itu besar sekali. Kalau Anda tergoda di sini, Anda akan mengatakan, wah, pakai ini aja, nanti tinggal di copy paste ke Microsoft Word, besok diserahkan ke dosen, atau besok diserahkan ke guru.
Jangan ya, sekali lagi jangan. Pertama, Anda pasti akan ketahuan. Dosen pasti akan langsung curiga, wah, kok tahu-tahu bisa jadi bagus kayak gini esainya. Nah, mungkin ini pasti bukan karya Anda sendiri. Ya, pasti Anda minta bantuan Google. Ya. Kemudian yang kedua, yang lebih merugikan adalah kalau menurut saya, Anda jadi terbiasa menggantungkan nasib Anda pada mesin. Dan itu tentunya merendahkan kemanusiaan Anda sendiri, ya kan? Merendahkan kemampuan Anda sendiri untuk berpikir dan menghasilkan sesuatu dari pikiran Anda sendiri. Lah ya terus gimana dong Pak? Ini sudah jadi kayak gini, sudah manis bentuknya, bagus ya. Ya, pesan saya ini boleh dianggap sebagai satu alternatif untuk Anda memicu ide-ide Anda sendiri. Caranya adalah ya dengan melihat artikel yang sudah dia bikin. Kemudian dari situ Anda mungkin bisa punya beberapa ide sendiri yang bisa Anda kembangkan sendiri tanpa bantuan mesin. Ya. Jadi apapun yang dihasilkan oleh situs ini itu Anda gunakan sebagai satu bahan bacaan untuk memperkaya diri, untuk membuka wawasan, untuk membuat sudut pandang Anda lebih spesifik, ya kan? Kemudian baru dari situ kemudian Anda bisa membuat naskah Anda sendiri yang topiknya sama dengan ini. Tapi ya jangan nyontoh atau jangan mencontoh atau mencopos mentah-mentah dari sini. Ya, Anda harus bisa mengembangkan gagasan Anda sendiri. Jadi caranya baca dengan lengkap, ya, baca lengkap. Nah, ketika membaca, Anda mulai bisa membentuk ide-ide yang nanti bisa Anda kembangkan sendiri. Kalau perlu bikin catatan kecil, ya, setelah itu tutuplah situs ini dan mulailah menulis secara mandiri. Begitu resepnya ya. Jadi sekali lagi ini adalah situs yang sangat membantu ketika Anda mau menulis sebuah academic writing, sebuah essay ilmiah ya, tapi pesan saya jangan sampai kemudian tergoda untuk memanfaatkannya dengan tidak benar. Pakailah atau gunakanlah hasilnya sebagai suatu stimulus sebagai buat pikiran Anda sendiri untuk bisa menghasilkan karya tulis Anda sendiri. Jadi tutuplah situs ini setelah membacanya, kemudian tulislah sendiri. Begitu caranya. Dengan begitu, Anda tetap menggunakan apa yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita semua, yaitu otak yang luar biasa ini. Demikian, kiranya bermanfaat. Sampai jumpa di episode mendatang.